Pemirsa, mantan Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim ini akan menjalani vonis sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di PN Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini. Ya, pemirsa, sidang pembacaan keputusan semula dijadwalkan pada 25 Juni 2026 lalu. Namun majelis hakim menunda karena hakim memerlukan waktu tambahan untuk menyusun keputusan. Jaksa penuntut umum menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara. Sementara Nadiem berharap majelis hakim memberikan keputusan bebas dari dakwaan. Sebelumnya, keluarga Nadiem menggelar doa bersama di Taman Menteng, Jakarta. Doa bersama demi menuntut penegakan keadilan ini juga diikuti akademisi dan politisi. Istri Nadiem Makarim, Franklin, ini menyebut suaminya tidak hadir karena masih menjalani tahanan rumah. Franka berharap majelis hakim menjatuhkan putusan adil pada 30 Juni mendatang karena dakwaan jaksa dinilai tidak terbukti. Mereka juga berharap amicus curiae atau sahabat pengadilan dari masyarakat ini dapat menjadi pertimbangan hakim. Ya, mungkin kalau untuk suami saya karena masih sekitar 4 hari lagi ya, tentunya saya masih akan sangat berdoa dan percaya bahwa kebenaran yang sudah diupayakan untuk dibuka di pengadilan itu cukup untuk membawanya pulang dan juga supaya keadilan masih bisa berdiri dengan tegak di Indonesia. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini jelang sidang vonis Nadiem Makarim, kita terhubung dengan rekan Ismalia Medasari di PN Tipikor Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi Ismalia. Jam berapakah sidang akan digelar hari ini? Ya, selamat pagi Togi, Anita dan juga pemirsa. Nantinya sidang putusan atau vonis terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Tipikor pada pukul 10. Dan dapat kami laporkan untuk informasi hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk di pengadilan sendiri ini sudah dipersiapkan beberapa persiapan terutama untuk awak media supaya nanti bisa mewawancara dan menjalani persidangan atau mengikuti persidangan secara tertib dan juga rapi. Dan juga tadi kami juga sudah melihat sudah dilakukan apel di beberapa pihak keamanan, dan karena mengingat nanti sidang akan dimulai pada pukul 10, kami belum melihat pihak dari Nadiem datang ke pengadilan Tipikor, dan juga mengingat juga kesehatan Nadiem Makarim. Ini Nadiem Makarim merupakan tahanan rumah dan nanti akan berangkat dari kediamannya. Dan juga dapat kami informasikan untuk persidangan nanti akan dilangsungkan di ruangan Hatta dan dipimpin oleh Hakim Purwanto. Togi, Anita dan juga pemirsa, sebelumnya ini jaksa meyakini Nadiem melanggar pasal 603 KUHP, ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian uang negara. Selain itu juga jaksa penuntut umum ini menuntut Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar pidana kurungan 190 hari. Selain itu juga, Togi, Anita dan juga pemirsa, jaksa penuntut umum juga menuntut Nadiem dengan pidana tambahan atau membayar uang pengganti sebesar 809,596 miliar dan juga 4,871 triliun, yang dimana ini disebut sebagai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau diduga ini merupakan hasil tindak pidana korupsi. Dan kalau di total ini totalnya Nadiem harus membayar uang pengganti sebesar 5,680 triliun rupiah. Dan apabila Nadiem tidak punya harta yang cukup, ini bisa digantikan dengan membayar uang dengan pidana kurungan selama 9 tahun lamanya. Sebelumnya kita ketahui juga jaksa penuntut umum ini menuntut Nadiem selama 18 tahun penjara, dan dari pihak Nadiem sendiri ini mengharapkan bahwa nantinya hakim bisa memperingan hukumannya dari tuntutan yang sudah sebelumnya dituntutkan atau juga dapat dibebaskan. Dan dapat kami laporkan juga kepada Togi, Anita dan juga pemirsa, ini jaksa penuntut umum juga menyoroti adanya malpraktik
birokrasi melalui pembentukan shadow organization atau pemerintahan bayangan yang mengakibatkan pihak eksternal seperti Ibrahim Arif, Juristan, dan juga Fiona Handayani. Dan juga hakim meyakini bahwa anggaran negara 9 triliun rupiah yang digelontorkan dalam proyek pengadaan Chromebook ini seharusnya ada di tangan menteri, bukan bawahannya. Dan dari banyaknya pemeriksaan atau saksi yang sidang yang sudah kita ikuti sebelumnya, nantinya kita akan sama-sama mengawal apakah nantinya hakim mempunyai pertimbangan sendiri untuk menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Makarim. Kembali ke Anda, Togi dan juga Anita. Baik, terima kasih Ismaili atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, kita ke informasi lainnya. Bisa Roy Suryo ini minta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus penangkapannya tidak sah dan melawan hukum. Ya, betul sekali Togi. Roy Suryo juga nanti akan putar rekaman video penangkapannya di ruang sidang. Oke, tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya penangkapannya. Sidang perdana pra-peradilan Senin pagi membacakan 4 permohonan Roy Suryo, yaitu menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan serta status pencekalan Roy Suryo. Roy Suryo sebagai pemohon menilai penangkapan, penahanan, dan penggeledahannya melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum. Saat ada upaya paksa penangkapannya, Roy menyebut tidak adanya penetapan dari pengadilan, tidak ada RT RW serta tidak sesuai dengan KUHP baru. Pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa untuk pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku ya, atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu, dan bahkan saya sudah mengantisipasi andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan backdate, jadi mereka dikirimi surat kemudian ditanggal mundur ya, mereka sudah bilang RT RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani backdate-nya. Yang kedua adalah soal satpam ya. Satpam betul memang satpam diajak, tapi satpam ada 2 satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang ya, jadi artinya hanya ditunjuki surat kemudian diajak, dan satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah, hanya di luar, dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin, tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Roy Suryo juga akan membuka rekaman video penangkapannya di sidang pra-peradilan. Kami akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas berupa layar, sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy, itu akhirnya nanti kami buka kepada publik. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya Jumat 19 Juni. Namun kondisi kesehatan keduanya menurun dan sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kejaksaan pun mengabulkan penangguhan penahanan Roy Suryo atas jaminan keluarga. Sementara itu, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang akan dilaksanakan selama 7 hari kerja. Besok rencananya Polda Metro Jaya sebagai termohon akan memberikan jawaban di sidang pra-peradilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kompolnas dukung langkah Roy Suryo ini ajukan sidang pra-peradilan. Ya, menurut Komisioner Kompolnas Hoirul Anam, hanya lewat sidang pra-peradilan akan terungkap fakta benar atau tidaknya cara polisi menangkap Roy. Tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo banyak bercerita jika penangkapan dirinya oleh Polda Metro Jaya tidak berperi kemanusiaan. Roy bahkan menyebut polisi memposisikan dirinya bak teroris hingga melanggar hak asasi manusia. Tak terima dengan perlakuan polisi, Roy lalu menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya. Para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini yang tidak benar-benar tidak sopan ya. Langsung masuk kamar tidur, makanya saya kaget karena saya mendengar istri saya berteriak waktu itu. Ya kemudian saya langsung saya memang sudah ada di kamar kerja ya, pagi-pagi saya sudah ke kamar kerja, langsung saya menuju kamar dan ternyata di situ sudah berkumpul penyidik yang ada tanpa disertai satpam. Ya, jadi artinya mereka masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah. Adegannya memang tidak berlebihan, kalau saya katakan benar-benar seperti film pengkhianatan G30 SPKI.
Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyebut sebagai tersangka dan warga negara, Roy memiliki hak untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Khairul Anam juga menyebut untuk memastikan apakah tindakan kepolisian tepat atau tidak, maka jawabannya ada di sidang pra-peradilan. Iya, saya kira langkah yang baik ya menguji apakah benar dan tidak, menilai prosedur dan tidak dalam konteks penegakan hukum di mekanisme peradilan. Dan kita mendukung untuk setiap orang menggunakan haknya menguji itu, karena ini sekaligus untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian itu juga profesional. Yang diujinya ya di pra-peradilan. Oleh karenanya langkah yang diambil oleh Pak Roy Suryo dan Bu Tifa adalah langkah yang sesuai dengan hukum. Jumat 19 Juni, Roy Suryo ditangkap Polda Metro Jaya. Tak terima dengan cara penangkapan dirinya, Roy ajukan sidang pra-peradilan untuk menggugat Polda Metro Jaya. Sidang perdana pra-peradilan sudah digelar dengan membacakan 4 permohonan, yakni menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan, hingga status pencekalan Roy Suryo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Rismon Sianipar menyebut sidang pra-peradilan Roy Suryo untuk mengulur sidang fitnah ijazah. Tudingan Rismon ini ditangkis Abdul Ghafur Sangaji. Pengacara Roy itu juga menyebut sidang memang baru bisa dimulai jika pra-peradilan sudah selesai. Tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo telah jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak terima telah ditangkap, digeledah hingga ditahan, mantan Menpora ini menggugat Polda Metro Jaya. Tindakan Roy Suryo pilih jalur sidang pra-peradilan diprotes mantan tersangka fitnah ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, dan pengacaranya Jahmada Girsang. Keduanya menyebut tindakan Roy hanya akal bulus saja untuk mengulur waktu demi menghindari persidangan kasus fitnah ijazah. Setelah pra-peradilan ini, pra-peradilan lagi, yang lain. Bagaimana ini perpanjangan nanti kalau mereka pra-peradilan lagi hanya untuk mengulur-ngulur, ya, sehingga sidang pokok perkara nanti tidak jadi. Itu menandakan bahwa mereka menghadapi sidang pidananya tidak percaya diri. Kalau tadi dikatakan 99,9% itu ijazah Pak Jokowi palsu menurut Roy Suryo, kalau saya katakan 99,9% praktik mereka kalah. Protes Rismon dan pengacaranya ditangkis kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Menurut Ghafur, sesuai ketentuan hukum, persidangan kasus fitnah ijazah baru bisa dimulai jika peradilan sudah selesai. Kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan maka harus menunggu putusan pra-peradilan. Jadi memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku dan ini adalah hukum acara pidana terbaru, sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Jumat 19 Juni, 2 tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Roy berdalih penangkapan dirinya melanggar prosedur, bahkan menurutnya mirip menangkap teroris. Tak terima, Roy ajukan sidang pra-peradilan menuntut Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan eksekusi apartemen milik Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ya, eksekusi tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tak mampu membayar hutang senilai 223 gram emas. Usai gagal bayar kasus hutang piutang dengan seorang wanita bernama Sofia, apartemen milik Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Kejadian bermula saat Dr. Tifa dan Sofia Natali berkenalan di sebuah multi-level marketing obat herbal tahun 2014 silam. Namun tiba-tiba pada tahun 2019, Dr. Tifa meminjam uang sebesar 50 juta rupiah.
berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia, dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu, tapi sampai akhir jatuh tempo tidak dewan prestasi ya. Kemudian barulah saya akhirnya menghayal kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Selama proses sita aset dilakukan, tim jurusita tidak bertemu dengan Dr. Tifa, namun hanya bisa bertemu anak dari Dr. Tifa yang menandatangani beberapa dokumen. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Pemirsa, Ditkrimum Polda Metro Jaya memeriksa selebritas Karin Novilda atau Awkarin sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan agen perjalanan umroh Hanania Group. Makasih banyak ya. Awkarin datang didampingi kuasa hukumnya pada Senin sore. Awkarin diperiksa selama lebih dari 3 jam dan dicecar 33 pertanyaan. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, Awkarin menjelaskan perihal kerjasamanya dengan pihak Hanania Travel. Awkarin mengaku menerima uang saku selama perjalanan umroh sebesar 10 juta rupiah, namun sudah dikembalikan ke penyidik. Awkarin juga menyampaikan keprihatinannya kepada korban dan siap bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam. Itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu, dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini. Kita percayakan pihak kepolisian.